Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali aku menginjakkan kakinya di kota suci Mekah. Itu sebelum ke kota Mekah, saya transit dulu di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Selama 3 hari di Masjid Nabawi, saya diperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa, yang di luar bayangan saya sendiri ketika masih di tanah air. Hal itu tidak saya sadarin, dan baru saya sadarin setelah saya meninggalkan kota Madinah. Penasaran? Begini ceritanya. Jadi selama saya di Madinah, saya itu lebih banyak waktunya dihabiskan di Masjid Nabawi. Hotel tempat saya nginap hanya lebih untuk menaruh baju dan makan. Saya lebih fokus, lebih banyak menghabiskan tadarus sampai khatam. Terus untuk kalau hari Jumat itu, agar kita bisa sholat paling depan, kita itu harus udah standby dari jam 8 pagi dan tidak boleh pindah-pindah. Kalau umpamanya pergi sekedar mengambil air karena jaraknya agak jauh, itu sangat mungkin ditempatin orang lain. Ketika saya setiap malam menghabiskan waktunya buat tadarus, entah kebetulan atau tidak, qadarullah, atas izin Allah, setiap kali saya merasakan haus, ingin minum, tiba-tiba ada orang menyodorkan segelas air zam-zam untuk saya minum. Begitu seterusnya. Yang saya bingung, orang yang menyodorkan air itu orangnya itu-itu aja. Orang Arabkah? Bukan. Karena dari tampilannya sepertinya orang Rusia, kayak mirip orang Barat gitu, lebih mirip ke orang Rusia gitu. Begitu pula ketika hari Jumat, hari terakhir saya di Madinah dan hendak melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Karena saya ingin bagian paling depan safnya ketika sholat Jumat, saya dari jam 7 pagi sudah stay di dalam masjid saf paling depan dan tidak berani pindah. Saya menghabiskan tadarus, berzikir, bersolawat sampai waktunya habis. Dari jam 7 hingga waktu sholat Jumat, pastinya saya juga kan pengen minum. Dan setiap kali saya merasa pengen minum, tiba-tiba orang itu muncul dan menyodorkan air. Hingga 3 kali dari pagi sampai menjelang waktu sholat Jumat. Tapi saya tidak berpikir bahwa kenapa aku harus orang itu. Yang saya pikirkan, ya Allah, saya hanya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ketika saya sedang haus tiba-tiba ada orang menawarkan air. Meskipun sedikit ada pertanyaan, kok kenapa orangnya itu-itu aja gitu. Nah, setelah usai sholat Jumat dan ba'da sholat Jumat, saya harus siap-siap menuju ke kota Mekah. Begitu saya keluar ke pintu 19, orang itu ternyata udah ada di luar.
Dan saya pusing nyari sendal kok gak ada, tiba-tiba sendal saya yang biasa taruh di tempat itu kotak sendal itu kok nggak ada, kemana gitu. Aku pikir hilang, ternyata sendal itu udah dipegangin sama orang yang biasa ngasih air minum itu. Jadi dia nggak hanya ngasih kode, karena selama saya ketemu sama orang itu saya nggak pernah berkomunikasi karena keterbatasan bahasa. Dia hanya ngasih kode, nih sendalnya ini nih gitu, pakai kode tangan. Oh masya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Ini orang yang suka ngasih air saya gitu. Dalam hati saya begitu. Nah setelah sendal dikasihin ke saya, tiba-tiba beliau memeluk saya. Mungkin kebiasaan orang sana kali ya, sebagai tanda hormatnya dia itu mencium bahu kiri saya dan bahu kanan saya. Setelah itu dia pergi entah kemana dan tidak pernah ketemu lagi. Nah sepanjang perjalanan dari masjid ke hotel saya mikir, luar biasa, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Bahwa saya baru sadar kalau selama ini saya tuh diikutin orang yang saya sendiri nggak kenal. Dan ketika saya haus, saya disodorin air minum oleh orang yang sama. Hingga akhirnya saya dipeluk erat sama orang yang sama juga. Dan kejadian inilah yang membuat saya terharu, membuat saya selalu rindu, ingin selalu kembali ke tanah suci Mekah. Semoga kisah ini dapat menginspirasi sahabat-sahabat agar senantiasa bersolawat, berbuat baik, berbagi dimanapun kita berada. Karena semua yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri pada saat kita benar-benar membutuhkan. Begitulah, jazakumullah khair, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.